Ya pemirsa, ratusan orang yang menamakan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan menuntut kejelasan penanganan dugaan kasus korupsi dan TPPU yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Selain membawa spanduk dan orasi, massa juga melemparkan tikus hidup ke Gedung Kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Di sela orasi, massa melemparkan tikus hidup ke halaman Gedung Kejaksaan Agung. Selain itu, massa juga membawa spanduk yang berisi tuntutan agar ex-jaksa muda pidana khusus Febri Adriansyah ditangkap dan diadili atas kasus dugaan korupsi dan TPPU. Di tengah aksi, seorang peserta unjuk rasa pingsan dan dievakuasi petugas ke rumah sakit. Koordinator aksi menegaskan pihaknya mendesak agar penyidik kejaksaan membuka selebar-lebarnya dan transparan terkait proses penyelidikan Febri Adriansyah. Masyarakat sipil, kami ingin menuntut daripada masyarakat, daripada Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus pendugaan pencucian uang, yang dimana uang itu tersendiri tidak dikit dan juga emas yang tidak dikit di dalam penyelidikan tersebut. Dan kami sebagai masyarakat sipil ingin mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan segera menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ditemui di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyebut Kejagung telah melayangkan panggilan pemeriksaan pertama dan kedua terhadap Febri. Pada hari ini, yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir, sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Sebelumnya aksi serupa juga berlangsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa membakar ban dan melempari poster Febri Adriansyah dengan telur busuk. Unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Dari Jakarta dan Surabaya, tim Liputan News melaporkan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah hingga Jumat malam masih menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan berlangsung sejak siang hari. Ya, pemirsa, Febri Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat siang, tepatnya pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedatangannya untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Jaksa Agung. Dan hingga malam, Febri masih berada di dalam gedung dan belum memberikan keterangan kepada awak media. Sementara pihak Kejaksaan Agung menyebut proses pemeriksaan masih berlangsung hingga malam hari ini. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian pendalaman yang dilakukan tim khusus untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik. Namun hingga kini, pihak kejaksaan belum menyampaikan hasil maupun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut. Sebelumnya Febri mangkir dengan alasan sakit. Kapuspenkum Kejaksaan Agung telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris mengaku jika ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak mau jika dirinya mengundurkan diri sebagai pengacara. Menurut Hotman, Febri menyebut jika dirinya adalah pengacara tak ada tandingannya. Namun menurut Boyamin Saiman, kemungkinan besar Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat oleh Febri Adriansyah. Sepertilah kondisi terakhir Hotman Paris Hutapea, duduk di kursi roda sambil membawa tongkat. Padahal sepekan lalu, Hotman tampak segar bugar. Ia bahkan kuat mendampingi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari pemeriksaan hingga 11 jam. Hotman bahkan masih tampak bersemangat menjawab pertanyaan media. Betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri. Namun 6 hari kemudian, sambil duduk di kursi roda, Hotman mengumumkan mengundurkan diri sebagai pengacara Febri Adriansyah dengan alasan sakit. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Hotman langsung ke Singapura untuk jalani pengobatan. Hotman mengaku keputusannya mundur sempat dihalang-halangi Febri Adriansyah. Kepada Hotman, ex-Jampitsus itu menyebut jika Hotman adalah figur pengacara yang tidak ada tandingannya. Berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, karena kontroversi yang ditimbulkannya, ia menduga Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat Febri Adriansyah. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy, gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan, ya malah yang paling rugi kliennya, gitu. Kini Febri Adriansyah tengah jalani pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka untuk 3 kasus besar sekaligus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansyah sangat sedih setelah ia mundur sebagai kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan Febri. Apa? Ya kau pulang aja. Hari ini kau libur ya, besok jemput bandara. Ya. Usai resmi mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris pergi ke Singapura pada Jumat pagi untuk menjalani pengobatan. Dalam kesempatan ini, Hotman juga menyampaikan Febri sulit mencari pengganti Hotman sebagai pengacaranya. Hotman juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya, Febri Adriansyah, yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi TPPU. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya, dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan.
Jadi ya itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan, dan selalu dia figur yang saya amati puluhan tahun. Ya, menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD pun meminta Prabowo Subianto turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru terbit berdasarkan hasil pendalaman tim 9 Kejagung. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penerbitan sprindik baru ini setelah pihak tim 9 Kejagung mempelajari kasus ini. Dengan diterbitkannya sprindik ini, total 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni kasus Asabri, Krakatau Steel, pengadaan batubara PLTU yang diduga menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Rito telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.